Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Rika Nurnaini. Gimana nih kabarnya semua teman-teman aku? Semoga kalian semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar aku makin semangat. Oke, di sini aku bakalan eh, ngasih tahu gimana sih pengalaman aku dalam pencairan BPJS gitu. Sekalian kalau emang kalian mau nyairin BPJS, kalian bisa siap-siap lah untuk persyaratannya ataupun langkah-langkahnya yang harus dilakukan ya. Oke, pencairan BPJS itu yang pasti yang pertama kalian sudah tidak bekerja ya. Kalau masih bekerja otomatis masih nggak akan bisa untuk dicairin karena otomatis BPJS kalian aktif. Sedangkan persyaratan yang wajib banget dan pertama itu dalam pencairan BPJS yaitu kartu BPJS kalian harus sudah non aktif. Oke, non aktif ya. Yang kedua yang harus kalian lakukan adalah mempersiapkan dokumen apa yang dibutuhkan dalam pencairan BPJS. Dokumen yang harus dibutuhkan dalam pencairan BPJS adalah KTP, KK, kartu BPJS, NPWP, Paklaring, dan buku rekening. Oke, karena semua ini di masa-masa yang udah maju, udah bagus ya, semuanya serba digital. Nah, maka dari itu kita kalau mau nyariin BPJS enggak harus pergi ke kantor BPJS. Kita bisa langsung lewat HP. Sekarang semuanya serba online ya. Jadi semuanya bisa lewat HP, enggak perlu ke kantor ribet-ribet, kepanasan, kehujanan, cukup di dalam rumah aja. Oke. Yang kalau udah kalian siapin dokumen itu semua itu, kalian harus scan dokumen itu. Ya, kalian bisa scan di toko-toko fotokopi gitu terdekat atau print-print gitu. Pokoknya toko fotokopi itu pasti bisa, kayaknya bisa nyeken kayaknya ya, tapi nggak semua sih. Pokoknya di toko fotokopi gitu. Oh iya, daripada kalian susah-susah capek-capek jalan keluar panas-panasan hujan-hujanan buat nyeken, aku bakal kasih tahu aplikasi yang buat nyeken dan itu bagus banget, ini rekomen banget ya. Namanya itu kalian harus cari dulu di Play Store ataupun apa sih, pokoknya di Play Store gitu ya. Terus kalian ketik aja ADOBE Scan ya, itu Adobe Scan, yaitu aplikasi emang buat nyeken gitu. Caranya cukup mudah, kalian cukup download dulu, itu gratis ya, nggak bayar. Terus kalian kalau udah download, kalian buka aja terus aplikasi itu, terus kalian pilih aja di situ untuk menyekan, nanti ada petunjuknya kok, nanti gampang. Pokoknya aplikasi itu gampang dan mudah banget didapat di Play Store ya. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet keluar buat nyeken dokumen itu, kalian bisa lewat HP udah bisa scan itu dan hasilnya juga top marko top. Ini rekomen banget aplikasi itu ya. Ya, oke, yang kedua, kalau udah di scan kalian harus mendownload aplikasi. Kalau dulu namanya BPJS-ku, tapi sekarang udah ganti namanya JMO Mobile. Oke, kalau udah download aplikasi BPJS-ku atau yang sekarang jadi JMO, kalian masuk dengan email, terus masukin aja email dan password kalian. Kalau udah masukin password email, kalian bisa masuk di aplikasi itu. Oke, langkah selanjutnya, kalau pencairan BPJS itu setelah kalian siapin dokumen-dokumennya, kalian harus melakukan pengkinian data. Pengkinian data itu ibaratnya kalian harus mengisi data, yaitu kayak nik KTP, terus
alamat kalian, domisili kalian, terus apakah udah tidak bekerja atau belum, pokoknya data-data kalian. Dan itu enggak ribet kok, enggak, dan itu mudah, terus enggak apa itu namanya, pertanyaannya enggak, pokoknya mudah banget deh. Kalian cuman ngisi data-data diri kalian sendiri, otomatis bisa. Terus nomor telepon kayak gitu. Ya, kalau udah pengiriman data, sekarang kalian masih di aplikasi JMO. Nah, kalau udah pengiriman data, kalian klik yang jaminan hari tua di depan banget, di beranda depan. Nah, kalau udah jaminan hari tua itu, kalian pilih pengklaiman BPJS pencairan gitu. Nah, ada dua pilihan. Kalau misalnya saldo BPJS kalian itu di bawah itu di bawah saldo 10 juta, kalian bisa langsung itu masuk di aplikasi pengklaiman itu, diklik aja langsung masuk. Nah, kalau misalnya saldo kalian di atas 10 juta, ini pengalaman aku ya, karena alhamdulillah kemarin tuh saldo aku di atas 10 juta, jadinya aku bingung ya harus masuk ke apa tuh, klaiman yang mana. Itu nggak ada, itu adanya yang di bawah 10 juta. Terus aku tanya kan ke apa itu, pusat BPJS-nya, kalian bisa telepon ke 175, nanti langsung tersambung ke kantor BPJS-nya pusat itu. Nah, aku tanya, Mbak, gimana kalau saldo aku di atas 10 juta gitu. Nah, ternyata nanti di email kita dikirimin link buat masuk ke pencairan yang lebih dari 10 juta. Nah, jadi aku apa itu, ngobrol dulu sama customernya jadinya, terus nanti di email kita buka, terus kita nanti dikasih link buat pencairan BPJS di atas 10 juta. Nah, kalau udah gitu aku klik kemarin, terus kita langsung aja isi-isi data di situ. Aku kalau kemarin itu masukin dokumen-dokumennya itu tanggal 7. Terus kalau udah diisi tuh dokumen, terus diisi data-datanya kita, udah gitu, nanti kita bakalan disuruh upload dokumen-dokumen kita yang udah kita scan itu, KTP, KK, kartu BPJS, ataupun paklaring, buku rekening. Nah, kalau misalnya paklaring kalian lebih dari satu, kita isi dulu tuh formulir-formulir yang di digital itu, kita isi dengan scan-scan yang udah kita siapkan. Nanti kalau kita udah selesai, bakalan ada perintah untuk, jika dokumen kalian lebih dari satu, contohnya paklaring lebih dari satu, kalian bisa cantumin tuh di situ. Nanti ada apa itu, tempat buat ngasih tempat nyantumin paklaring kita kalau lebih dari satu. Kalau udah oke, kita lanjutkan ke selanjutnya. Nanti kita harus menunggu dulu balasan dari pusat BPJS-nya melalui email. Nah, kemarin aku kan udah ngisi data-data gitu ya. Terus kemarin tuh aku dapat email buat wawancara. Kalau wawancara itu aku melakukannya tanggal 8. Di situ tertera tanggal 8. Karena aku dokumennya tanggal 7 ya. Terus tanggal 8. Ya udah, aku nunggu tuh tanggal 8, aku stay banget di HP itu, takutnya enggak keangkat ya, namanya kita kan takutnya sibuk atau apa, karena udah ada pemberitahuan tanggal 8 itu, makanya aku langsung stay terus HP aku ibaratnya aku di samping aku terus HP-nya, takut enggak keangkat dari PBJS itu buat wawancara. Nah, udah tuh aku tanggal 8 itu pagi
Kalau di jadwalnya sih katanya sore ya, tapi ternyata pagi. Alhamdulillah pas itu aku lagi sarapan dan jam 8 pagi aku langsung angkat tuh. Langsung angkat, katanya selamat pagi, untuk tes wawancara pencairan BPJS gitu kan. Terus oke, oke, aku siapin kan dokumen-dokumen yang harus apa itu yang harus kita perlihatkan karena wawancara itu, eh, agar dokumen-dokumen asli kita itu dapat dilihatin oleh pengurus BPJS-nya gitu. Nah, wawancara itu kita, teteh-tetehnya itu kan teteh ya, mbak-mbak gitu, eh, pengen lihat kartu BPJS kita, KTP kita, paklaring kita. Nah, kalau semuanya udah diliatin, nanti kita bakalan disuruh matiin dulu teleponnya biar teteh itu, mengkonfirmasi kalau dokumen kita itu udah lengkap dan udah benar keasliannya. Nah, udah gitu nanti mbak-mbak BPJS itu telepon lagi ke kita, video call lagi ke kita. Terus mbak-mbak itu meminta kita untuk memotong kartu BPJS kita karena di situ kemarin tuh aku ada 3 kartu BPJS. Terus kartu BPJS ketenagakerjaan yang harus dipotong kita liatin tuh, kita video call, kita liatin kartu BPJS-nya, kita ambil gunting, terus kita liatin pengguntingannya juga. Jadi aku motong 3 kemarin tuh, kecuali jaminan hari tua. Kalau jaminan hari tua nggak harus dipotong, yang harus dipotong hanyalah kartu BPJS ketenagakerjaan itu. Nah, kalau udah dipotong, nanti kita bakalan dikasih tahu kalau, pencairan itu, kalau dari mbaknya bilangnya kurang lebih seminggu. Tapi kalau kita ngecek di kartu di aplikasi BPJS-nya itu maksimal cuma 3 hari. Kalau aku kemarin, karena aku nyairinnya itu prosesnya hari Jumat, otomatis wawancaranya itu hari Sabtu. Nah, kalau hari Sabtu otomatis kan lagi diproses tuh, sedangkan mungkin kalau temen aku emang ada yang langsung cair pada hari itu, karena kemungkinan temen aku itu karena temen aku itu, pencairannya pas banget hari kerja yaitu Senin sampai Jumat. Karena aku pencairannya prosesnya itu wawancaranya hari Sabtu, ya udah berarti aku Sabtu Minggu itu harus menunggu. Jadi enggak cair hari itu aku, dan alhamdulillah emang tepat waktu banget. Aku cairnya itu hari Senin. Hari Senin jam jam berapa sih kemarin? Pas dulu itu jam siang, pokoknya jam 1 atau 2-an. Dan itu ya, aku aku bener-bener cek, m-banking aku, dan ternyata alhamdulillah emang 3 hari kerja kecuali hari Sabtu Minggu ya. Nah gitu teman-teman, itu pengalaman yang aku dapetin. Nah, oh iya, kalau kalian udah proses klaim nih, udah wawancara, kalian bisa ngecek proses kalian pencairan itu di aplikasi JMO juga. Nah, caranya buka aplikasi JMO, terus ketik jaminan hari tua, terus ketik tracking klaim. Nanti kalian bisa mengetahui, sampai mana sih, proses yang kalian, jalanin. Yang kalau nggak salah tuh kemarin ada 4 proses, eh yaitu satu, ini seingat aku ya, yaitu satu, upload dokumen gitu. Yang kedua, sesi wawancara itu. Terus yang ketiga itu, persetujuan dari, jadi kartu BPJS itu mungkin ya, soalnya tulisannya itu, konfirmasi ke perusahaan, mungkin kantor BPJS-nya konfirmasi dulu bener nggak sih ini orang emang udah nggak aktif kerja, mungkin gitu. Terus yang proses yang keempat itu adalah penunggu cairan, dari BPJS ke ATM rekening kita, dan itu ada tulisannya maksimal 3 hari, dan emang
Kalau yang aku jalani ya, kalau yang pengalaman aku emang 3 hari kerja kecuali Sabtu dan Minggu ya, karena proses aku hari Jumat. Terus hari Sabtu itu, Jumat Sabtu itu proses dokumennya hari Jumat, tapi wawancaranya hari Sabtu. Jadi mungkin Sabtu Minggu itu emang dari sononya libur. Jadi aku cairnya hari Senin dan itu jam 1 kalau nggak jam 2-an gitu teman-teman. Jadi kalau emang kalian mau ngeklaim BPJS kurang lebihnya persyaratannya dan langkahnya seperti itu. Mudah kok, daripada minta tolong orang buat nyairin BPJS terus kita apa itu terus kita harus bayar gitu ya. Tapi kalau emang bener-bener nggak mau ribet tinggal terima beres ya nggak apa-apa sih. Cuman kalau kalau saran aku sih mendingan cairin sendiri karena emang bener-bener full ya yang kita dapetin juga, nggak harus dikurang-kurangin. Terus mudah kok, nggak susah. Kalian bisa aja cek dulu dokumen kalian terus download aplikasi itu gitu teman-teman. Semoga bermanfaat ya, dan semoga silaturahmi kita di YouTube ini tetap terjalin lancar gitu. Oke, sekian ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.